warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadia dari kelas 24 2B, Program Studi Manajemen, NIM 240930811040. Di sini saya akan mempresentasikan pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan yang etis adalah proses memilih cara terbaik dari beberapa alternatif yang sesuai dengan nilai moral dan hukum. Keputusan dapat diterima oleh masyarakat luas dan dapat bertanggungjawabkan secara moral. Prinsip pengambilan keputusan etis selera dengan prinsip dan nilai moral, tidak melanggar norma hukum, dapat diterima oleh masyarakat luas, dapat bertanggungjawabkan secara moral. Pengambilan keputusan, tahapan pengambilan keputusan etis. Kenali masalah etis, identifikasi pemangku kepentingan dan motivasi mereka, memahami faktor situasional, identifikasi nilai-nilai cara nilai yang bersaing, evaluasi tindakan alternatif, buat keputusan dan uji, bertindak dan renungkan hasilnya. Model pengambilan keputusan etis. Model pengambilan keputusan etis dapat digunakan untuk mengutarakan dan menyampaikan kekhawatiran serta mencari penyesalan. Yang kedua, pertimbangan etis adalah proses pengevaluasi implikasi moral dari suatu keputusan, tindakan, atau kebijakan. Pengambilan keputusan dalam bidang produksi adalah proses memiliki alternatif atau menggunakan peralatan analisis untuk menentukan keputusan. Ini melibatkan pertimbangan cermat atau pemikiran strategi. Beberapa contoh keputusan dalam bidang produksi adalah penjadwalan produksi, keputusan untuk memastikan proses produksi perjalanan tepat waktu, desain produk, keputusan jangka panjang yang meliputi penentuan desain produk, tata letak pabrik, dan desain kegiatan pengenalan masukan. Persediaan keputusan meliputi beberapa jumlah yang meliputi stok barang yang harus dimiliki, beberapa bahan baku yang harus dipesan, dan kapan waktu yang tepat memesan kembali. Langkah-langkah pengambilan keputusan dalam manajemen produksi adalah: yang pertama, mengidentifikasi keputusan yang akan diambil, mengumpulkan informasi, mengevaluasi pilihan, membuat keputusan, meninjau keputusan. Manajemen produksi adalah upaya perusahaan untuk menerapkan konsep manajemen pada proses produksinya. Tujuannya adalah untuk mencapai hal optimal dalam proses produksi yang berkaitan dengan kualitas, waktu, dan biaya. Keputusan etis dalam bidang pemasaran. Keputusan etis dalam bidang pemasaran adalah pilihan dibuat dengan mempertimbangkan nilai dan moral etika seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi. Yang pertama, prinsip-prinsip pemasaran etis, yaitu jujur dan tidak menipu pelanggan, bertanggung jawab sosial, melindungi konsumen, menghormati privasi pelanggan, transparan tentang produk dan layanan, sesuai dengan hukum dan regulasi, menepati janji, berempati, berkelanjutan. Manfaat pemasaran etis: membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan reputasi perusahaan, membedakan diri dari pesaing, memperkuat pemasaran, memposisikan sebagai merek yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Contoh pemasaran yang tidak etis: yang pertama, menggunakan ketidakjujuran, penipuan, atau iklan palsu. Yang kedua, menargetkan populasi yang rentan. Yang ketiga, menggunakan taktik menakut-nakuti. Keempat, pertimbangan pemasaran etis. Yang kelima, penelitian tren dalam perilaku konsumen. Yang keenam, kode etika yang berlaku di pasar, tempat berjualan, dan instruksi. Yang ketujuh, undang-undang penjualan instruksi.
Keputusan etis dalam keuangan. Keputusan etis dalam bidang keuangan perusahaan adalah keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika bisnis. Keputusan ini tidak hanya didorong oleh tujuan memaksimalkan keuntungan. Prinsip-prinsip etika keuangan bertindak jujur dan berintegrasi, tidak terlibat konflik kepentingan, memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, bertanggung jawab dan berhati-hati, menghormati kerahasiaan informasi, mempermasikan perusahaan, mematuhi peraturan pemerintah dan badan pengaturan publik swasta. Studi kasus. Kasus 1, keputusan etika dalam produksi. Sebuah perusahaan manufaktur menghadapi dilema antara memilih bahan baku yang lebih murah tapi kurang ramah lingkungan atau bahan baku yang lebih mahal tetapi lebih berkelanjutan. Jika memilih bahan murah, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan tetapi berisiko merusak lingkungan. Jika memilih bahan yang lebih mahal, biaya produksi naik. Itu saja